Bab 1194. Tidak rapi. Arthur Xiao menjawab pertanyaan Han Luo dengan lancar, keduanya mengobrol untuk beberapa saat. Han Luo menuangkan teh untuknya sambil berkata, apakah kamu baru saja kembali? Kenapa tidak istirahat dulu? Arthur Xiao memikirkan sesuatu, lalu berkata dengan tulus, aku sudah istirahat, jadi aku datang ke sini. Sudah istirahat. Han Luo mengerutkan keningnya. Wajah Arthur Xiao terlihat lelah, bagaimana mungkin sudah istirahat? Bahkan gadis kecil juga tidak bisa ditipu dengan kata-kata ini, apalagi dirinya yang sudah hidup setengah abad. Namun, Arthur Xiao menjawabnya dengan baik dan Han Luo tidak ingin mengeksposnya. Dia hanya berkata, baguslah kalau sudah istirahat, kamu sangat sibuk. Kamu masih muda dan harus menjaga kesehatan dengan baik. Jangan seperti Gita, dia bahkan kehilangan kebebasannya sejak berpacaran akhir-akhir ini, sampai larut malam juga masih belum tidur. Dia memegang ponsel sambil tersenyum konyol, tidak tahu apa yang dia lakukan. Arthur Xiao sedang mengangkat gelas, tangannya bergetar ketika mendengar kata ini sehingga sebagian teh tumpah. Tentu saja gerakan halus seperti ini tidak bisa lepas dari mata Han Luo. Namun, dia harus mengatakan semuanya dengan jelas hari ini. Meskipun akan membuat hati Arthur Xiao tidak nyaman, tapi tahap ini harus dilewati. Anak muda zaman sekarang berpacaran sambil memegang ponsel, lebih mudah untuk bicara. Tidak seperti zaman kami dulu yang hanya bisa menulis surat saat kencan buta, sangat merepotkan. Senyum di wajah Arthur Xiao sedikit memudar, meskipun samar-samar sudah menebak hasilnya, tapi tidak diduga akan secepat ini. Sangat cepat. Sehingga siap menghadapinya. Dia sudah tahu sejak awal kalau dirinya sudah terlambat, tapi dia tidak tahu kalau dirinya sudah telat begitu lama. Arthur Xiao minum seteguk teh. Rasa pahit langsung memenuhi mulutnya, masuk ke tenggorokan dan masuk ke hati. Dia tersenyum tipis setelah waktu yang lama. Benar, teknologi sudah maju sekarang, semuanya menjadi leluasa. Dia berusaha tidak mengungkit masalah percintaan Gita. Han Luo tahu bahwa Arthur Xiao pasti mendengarnya, dia hanya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya melihatnya terus minum teh. Minum beberapa gelas berturut-turut. Sedangkan Gita yang ada di luar tidak tahu kalau Han Luo diam-diam mengatakan hal ini, dia masih pusing memikirkan bagaimana cara untuk mengatakannya kepada Arthur Xiao. Sebenarnya, Gita sudah menunjukkan dengan jelas, tapi Arthur Xiao tidak menyerah. Jika tidak, mana mungkin dia akan langsung ke sini begitu pulang. Ketika memikirkan ini, Gita merasa sangat kacau sambil menggigit jarinya. Apa yang harus dilakukan? Setelah memikirkannya, Gita memutuskan untuk mengatakannya secara langsung. Arthur Xiao seharusnya akan melupakan dirinya setelah tahu dia bersama dengan Andre Han, bukan? Tepat di saat dia sudah memutuskan untuk memanggil Arthur Xiao keluar dari dalam, Han Luo sudah keluar bersama Arthur Xiao. Bibi, terima kasih atas tehnya. Kalau begitu, aku pulang dulu. Aku akan datang mengunjungimu kalau ada waktu luang lagi. Han Luo melambaikan tangan padanya, oke, istirahat yang baik di rumah. Pekerjaanmu pasti sangat lelah. Pulang dan istirahatlah. Terima kasih atas perhatian Bibi. Arthur Xiao baru melihat ke arah Gita pada saat ini sambil tersenyum samar. Arthur Xiao tidak bicara, hanya melihatnya saja. Han Luo mendorong lengan Gita, antar Arthur Xiao. Oh. Gita sadar dari lamunan dan mengangguk sembarangan, kemudian menemani Arthur Xiao keluar. Arthur Xiao mengemudikan mobil ke sini dan Gita melihat dia datang sendiri, jadi merasa agak khawatir, kamu yang mengemudi sendiri. Ya. Lalu, apakah tidak apa-apa kalau kamu pulang sendiri? Sebenarnya, Gita merasa Arthur Xiao terlihat sangat lelah. Jarak yang akan ditempuh nanti juga jauh. Meskipun hanya sebagai teman biasa, dia tetap masih merasa khawatir. Ketika mendengar kekhawatirannya,
Arthur Xiao hampir bertanya, apakah kamu mengkhawatirkanku? Namun, ketika teringat dengan apa yang dikatakan Haniluo, Arthur Xiao menelan kata-kata ini kembali. Lupakan saja, dia akan berbicara seperti itu dengan Gita dulu karena waktu itu Gita masih sendiri. Selain itu, dia juga tidak ingin Gita terlalu menderita. Dia akan memperlakukan Gita dengan baik, jika bersama dengannya. Namun, dia sudah berpacaran sekarang dan sudah ada pemiliknya. Ada beberapa hal yang tidak pantas diucapkan. Ketika memikirkan hal ini, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, aku juga datang seperti ini tadi. Baguslah kalau begitu. Gita baru mengangguk pada saat ini. Meskipun dia masih sedikit khawatir, tetapi dia bahkan sudah berkata seperti ini, maka dia tidak enak untuk mengatakan apa-apa lagi. Atmosfer mereka berdua terasa canggung. Gita tidak tahu harus bicara apa dengannya, tapi dia tidak enak menyuruhnya segera pergi, jadi hanya bisa berdiri bersamanya. Angin bertiup dan menyapu wajahnya. Rambut halus di dahi Arthur Xiao tertiup angin dan jatuh kembali setelah anginnya lewat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin tidak seorang pun yang tahu kalau tangan Arthur Xiao ingin mengambil hadiahnya selain dirinya sendiri, tapi dia menariknya kembali dengan lemas. Dia ingin memberikannya pada Gita, tidak masalah juga meskipun tidak mendapatkan balasan. Hanya saja, jika memberikannya sekarang dan Gita mengambilnya, maka semua ini hanya akan menambah tekanan padanya. Jadi, Arthur Xiao melupakan pemikiran ini. Karena nasi telah menjadi bubur, buat apa dia menambah beban untuk Gita? Arthur Xiao tiba-tiba berkata setelah diam beberapa saat, masuklah, aku sudah akan pulang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, ini malah membuat Gita merasa tidak terbiasa. Gita juga tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk menahannya, dia hanya bisa melambaikan tangan kepadanya, kemudian mengatakan perhatikan keselamatan. Setelah Arthur Xiao naik ke mobil dan mengemudikan mobilnya keluar, dia menghentikan mobilnya kembali setelah berjalan beberapa saat. Setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, dia mengeluarkan hadiahnya. Dia membuka kotak hadiah dan di dalamnya ada sebuah jepit rambut kecil yang cantik. Dia menemukan jepit rambut ini tanpa sengaja ketika melewati etalase kaca sewaktu dia mengurus pekerjaan di luar negeri. Meskipun hanya jepit rambut kecil, tapi merupakan karya seniman terkenal, jadi harganya tidak murah. Dia tidak punya pemikiran apa-apa, hanya saja dia teringat dengan Gita ketika melihat jepit rambut kecil tersebut, lalu merasa Gita cocok dengan jepit rambut ini. Dia sudah membeli jepit rambut ini setelah kembali sadar. Ini adalah pertama kalinya dia membelikan hadiah untuk seorang gadis. Arthur Xiao merasa sangat senang waktu itu, tapi sekarang merasa sedih. Dia menutup kotaknya dan merapikannya kembali, lalu mengemudi lagi. 10 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bar. Dia tiba-tiba menghentikan mobilnya. Awalnya dia ingin langsung pulang ke rumah. Namun, dia merasa ingin minum ketika dia melihat bar ini. Minum anggur untuk melupakan masalah. Jika ini adalah Arthur Xiao yang dulu, mungkin dia tidak akan berbuat seperti ini. Namun, hari ini, dia tiba-tiba merasa kalau mungkin dirinya bisa mencobanya. Pada saat yang sama, ada dua wanita yang sedang tarik-menarik di depan pintu masuk. Aduh, aku masih ada banyak naskah yang masih belum dikerjakan. Aku akan dipecat oleh editor jika masih tidak menyerahkan naskah minggu ini. Kamu berbuat baiklah dan masuk sendiri ya. Stephanie Jiang memakai kaos putih dan celana longgar dan berjuang melawan tarikan temannya. Orang itu adalah sahabat karibnya. Temannya mengatakan pria yang dia sukai sedang minum di dalam bar. Temannya tidak berani datang sendiri, jadi memintanya datang. Alasannya adalah dirinya tidak rapi sehingga pria tidak akan tertarik, jadi merasa senang membawanya. Dirinya lebih tidak rapi lagi. Bersambung.